Timur. Makanya tadi ada yang bilang capek ya Bu ya, karena Bapak Ibu ini sudah dari hari Senin melakukan kegiatan dan sampai malam juga kegiatannya, dan hari ini adalah hari terakhir kita pelatihan. Jadi kita tutup dengan visit ke desa yang terpilih. Ini kebetulan kita memilih desa Nulbaki karena kita lihat di sini juga slogannya digitalisasi ya, digitalisasi desa Nulbaki ke era 5.0 ya Pak ya. Mantap. Kami di Jakarta aja kemarin yang lalu masih 4.0 Pak, masih generasi keempat. Sekarang beliau sudah berkeyakinan maju ke desanya ke digitalisasi 5.0. Kita beri plus dulu. Ini sangat luar biasa. Jadi di sini setiap rumah sekarang sudah bisa internet ya, Bapak. Mantap. Mungkin ini nanti jadi buat Bapak Ibu sekalian, kenapa kami pilih di desa ini, mungkin nanti bisa Bapak Ibu contoh untuk desa binaan di daerah masing-masing. Nanti mungkin Bapak Pianus bisa menjelaskan secara gamblang hal-hal apa saja yang baik di desa ini. Nanti selain digitalisasi juga nanti ada hal-hal lainnya yang terkait dengan BUMDes ya Pak ya, nanti pemanfaatan BUMDes. Mungkin saya tidak panjang lebar, nanti biar Bapak Oktav yang menjelaskan nanti tentang desa Nulbaki ini. Mungkin demikian dari kami, dikurangi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari inspektorat yang ada yang mengikuti pelatihan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama, saya selaku Kepala Desa Nulbaki senang sekali ketika Bapak Ibu memilih Desa Nulbaki menjadi desa yang dikunjungi oleh Bapak Ibu para peserta yang terhormat ini. Awal saya mau menyampaikan terima kasih dan saya menggambarkan profil Desa Nulbaki agar diketahui oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Nulbaki ini luas wilayahnya kurang lebih 17 km lebih, yang terdiri dari jumlah penduduk 17.000 lebih, 17.000 jiwa, dan jumlah pemilih untuk sementara di Desa Nulbaki 7.576 pemilih. Ya, ini Desa Nulbaki termasuk desa yang jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, jumlah masyarakat yang mayoritas petani peternak, 75% petani peternak, dan di Desa Nulbaki juga terdiri dari area persawahan kurang lebih 400 hektar. Ya, 200 lebih di pupuk, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya, bahkan juga alat-alat pertanian gitu. Itu yang sering menjadi penghambat di dalam proses ya perekonomian di Desa Nulbaki. Tetapi kami merasa ini juga bukan menjadi tantangan, karena sekali lagi Desa Nulbaki juga menjadi desa yang menyuplai ya bahan makanan pokok, yaitu beras, sayur-sayuran untuk masyarakat Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Ya, biasa itu airnya akan merembes. Tapi kalau salurannya permanen, maka itu air itu akan mengalir ke tujuan itu. Nah, itu yang masih kekurangan. Dan juga sejak saya menjadi kepala desa, saya genjot betul apa yang menjadi kebutuhan para petani. Contoh, ya tahun ini ya kita diwajibkan ya mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan. Kita sepakat bersama, kita buat jalan tanah ya, pada daerah yang merupakan daerah ketinggian, sehingga ada kesulitan air bersih juga bagi masyarakat. Ya, saya kasih contoh di bagian atas Dendeng
Bahkan juga ada satu dusun OHW itu daerah ketinggian, jadi mereka memang sangat sulit di air bersih. Nah, sehingga lewat BUMDes ini kita alokasi anggaran untuk membangun sumur bor, untuk menyalurkan air perpipaan itu ke rumah-rumah penduduk. Jadi BUMDes Melbaki itu ya ada 2 unit usaha, yaitu air bersih dengan internet desa ini. Nah, jadi itu langkah-langkah yang saya ambil bagaimana memakmurkan masyarakat ini sesuai dengan kondisi keuangan kita. Karena kita tidak serta-merta harus mengalokasikan untuk BUMDes kelola, tetapi juga ada program di bidang-bidang lain yang kita harus perhatikan, Bapak Mama. Apalagi kita ini berjalan atau menggunakan keuangan desa itu sesuai dengan juknis. Ya, kita tidak boleh semau kita. Andaikan itu dikembalikan kepada desa sesuai dengan kebutuhan desa, mungkin itu berbeda. Tetapi semua ada dia punya aturan main. Ya, jadi misalnya ya dana desa untuk BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Nah, itu baru 15-25%. Jadi kita tetap alokasikan 25%. Karena begini, menjadi rancu bagi kami kepala desa ketika angka persennya ada begitu. Maka saya ada ya menyediakan tenda 15 unit Bapak Ketua BUMDes dan juga kursi 202 nanti akan dikelola oleh BUMDes sehingga pendapatannya masuk desa nanti. Nah, ini saya sudah pesan sehingga ketika mereka antar nanti kita langsung serahkan di kita untuk itu. Ya. Yang berikut Bapak Mama untuk meningkatkan PHDS juga saya mengalokasikan juga anggaran untuk pembangunan pantai pariwisata Panmuti. Dan pantai pariwisata Panmuti Bapak Mama kita bekerja sama dengan Undana Kupang dan mereka sendiri yang membuat desa kita supaya mana yang kami Bepom diluruskan begitu. Karena tidak selamanya Bepom itu ada permainan jalan. Nah, saya kasih contoh. Ketika kami bangun jalan di Air Sagu dengan hitungannya ketebalan itu 20, tetapi karena kondisi jalan maka dia ketika kendaraan naik sama desa Melbaki untuk kita bekerja bersama, jangan tunggu habis masa baru mulai periksa kepala desa, kira-kira begitu. Jangan sampai maju periode kedua ada terhambat dengan permasalahan masa lalu. Namanya kita sebagai tim, sebagai saudara bersaudara, maka kita harus bekerja sama seperti itu. Itu namanya kita membangun desa dari setiap tugas fungsi kita. Kira-kira begitu yang saya dapat berikan bagi Bapak Ibu, Pak Saudara semua, dan saya juga sangat berterima kasih karena yang ada di sini ada juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ada juga anak-anak saya. Begitu. Kenapa saya bilang anak? Yang duduk di depan kacamata ini semua anak. Ya. Ada teman lagi unit yang kami tetapkan di dalam musyawarah, yaitu pam air bersih, yang kedua perdagangan umum dan jasa, yang ketiga pertanian dan peternakan, dan keempat pariwisata. Itu ada 4 unit yang dalam perencanaan baik jangka pendek maupun menengah dan panjang. Itu kami berupaya. Dan juga dari persoalan-persoalan yang kami dapatkan di masyarakat, terutama air bersih, karena kami walaupun desa Melbaki di utara itu banyak air, tapi bagian selatan itu kekurangan air. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bagian pesisir di atas gunung itu lebih banyak kekurangan air, sehingga kami ada beberapa dusun yang kami kelola PDAM, perusahaan pengelola air minum desa. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan sudah 3 tahun itu saya dari unit jasa air bersih. Itu ada di Dusun Dendeng, Dusun Air Sagu, dan juga di Dusun Lehau yang kami kelola. Dan kami rencanakan juga ke depan
barangkali kami kelola yakin di sini itu barangkali kita punya sumur di belakang sini itu juga cukup bagus. Tapi apapun yang buat kami dari desa juga punya kemampuan untuk sampai di sana dan kita rencana untuk semacam pengelolaan air lewat kemasan. Itu kami rencanakan ke depan sehingga kita ada air kita bisa juga dengan air kemasan juga. Sekarang jadi kami bisa berencana mungkin seperti ini kita bisa sediakan airnya bukan dari luar tapi aqua dari desa Melpaki sendiri begitu. Tapi ke depan kemudian jasa terakhir salah satu jasa yang kami sudah garap yaitu internet ke rumah desa. Dan sekarang di desa Melpaki itu kita sudah punya internet sendiri yang dimiliki oleh desa kerjasama para pihak dengan Infokom, Kemenes dan juga dengan dari PT Arsenet sebagai provider. Jadi tripartit yang kita sudah laksanakan itu sejak 2022. Dan untuk pertanian dan peternakan, walaupun kita punya potensi, kita dapat kerjasama juga para pihak juga di dalam desa, sehingga nanti ke depan sekarang dia punya peralatan yang nanti kami diskusikan dengan Bapak Desa. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu kita walaupun tidak dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk barang, yaitu semacam alat cetak untuk karung yang bagus dan juga semacam jahit karung dan alat presnya. Itu barangkali ya kita rencanakan ke depan. Dan pariwisata ini sekarang Bapak Desa sudah rintis dan barangkali ke depan pasti BUMDes akan masuk juga untuk bisa mengelolanya. Dan tadi juga dari para jasa tadi Bapak Desa sudah sampaikan bahwa nanti 1-2 hari apabila sudah pengadaan tenda dan kursi itu barangkali salah satu jasa yang akan kami kelola juga di dalam rangka untuk PADB. Dan dari 2016 sampai dengan 2023 dari penyertaan modal itu kami baru mendapatkan 3 tahun untuk penyertaan modal, yaitu 2016 87 juta yang mana itu kita tidak tapi kita investasi kembali pada perpipaan di air bersih. Dan yang tahun 2017 itu 280 juta kami kelola juga untuk air bersih, sehingga sekarang air bersih sudah bisa jalan. Jadi hampir 300 juta itu di air bersih, tapi investasi barangnya ada, hanya tinggal sekarang kita kelola jasanya, sehingga jasanya selalu masuk untuk PADB selama dari mulai tahun 2020 2021 dua itu ada PADB kecil. Dan 2018 yang 2021 saat COVID sehingga uang semua beralih ke tempat lain tentang kesehatan, sehingga kami tidak mendapatkan sesuatu pengembangan dari BUMDes. Dan berikut Bapak Desa saat itu setelah jadi kami melihat musyawarah di gereja di belakang dan Bapak Desa setuju untuk kami membuat proposal dan Bapak Desa bersama-sama dengan musyawarah kita setuju 150 juta itu dialokasi untuk kerjasama untuk pengelolaan internet desa. Sehingga yang sekarang ada internet desa rumah yang sekarang ada termasuk di KTP saya yang pertama kali kami pasang dengan 10 Januari 2023 karena uangnya tahun 2022 itu penyertaan modalnya dan peralatan dan segala macam yang teknis dari pengelolaan di sini, sehingga 2023 baru kami launching untuk kami mulai beroperasi. Jadi untuk sementara pengelolaan administrasi dan lain-lain di kantor desa tidak ada masalah dengan internet, karena di sini Bapak Desa minta untuk dipasang kecepatannya 30 Mbps. Jadi di sini 30 Mbps gitu kami pasang. Dan ada juga di tempat lain di sekolah itu lebih tinggi 50 Mbps dan juga di perumahan lain juga ada yang memanfaatkan itu. Tapi ada sedikit kendala itu kami perencanaannya karena COVID